Dalam setiap catatan sejarah, buat kita penyuka buku-buku sejarah, kita akan menemukan satu benang merah bahwa setiap peristiwa besar itu pasti dimulai dengan momen-momen kejadian-kejadian yang besar juga. Saya ulang rumusan sejarah ini. Setiap peristiwa besar itu pasti didahului dengan peristiwa, kejadian, dan momen-momen yang sama besarnya. Kelahiran Nabi SAW adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang mengubah bandul sejarah manusia. Anda bayangkan tahun 556 kira-kira Nabi dilahirkan. Itu dunia tidak mengenal norma-norma baik. Dunia tidak mengenal mana itu pahala. Adakah dosa di situ, adakah pahala di situ? Semua serba abu-abu. Karena manusia ditinggal oleh Isa alaihi salam, nabi yang terakhir sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kurang lebih 5 abad, 500 tahun. Jadi jeda ini jeda kekosongan kenabian. Orang bingung mau kemana, harus hidup di dunia ini. Kemudian terjadilah peristiwa yang besar. Anda tahu peristiwa yang besar itu apa? Unik peristiwa besar ini karena itu sekarang terjadi sama kita. Coba dicatat. Sebelum lahir Nabi ada 2 peristiwa besar. Yang pertama, ada yang disebut dengan wabah justisian. Itu wabah penyakit yang membunuh penduduk di 2 negara, Persia dan Romawi, secara massal itu. Jadi bukan satu kampung saja, tapi wabah justisian ini karena diambil dari nama penguasa Romawi itu menghabiskan separuh anggota pasukan Romawi itu untuk bertempur. Ini peristiwa yang besar, wabah penyakit. Kemudian yang kedua, terjadilah peristiwa peperangan besar, dilakoni oleh 2 negara adidaya, yaitu Romawi dan Persia. Kisah ini kira-kira Allah gambarkan secara singkat di permulaan surat Ar-Rum. Alif Lam Mim, ghulibatir Rum. Bahwa awalnya suku atau bangsa Romawi dikalahkan. Siapa yang mengalahkan mereka? Orang-orang Persia. Nanti setelah itu mereka akan dikalahkan oleh orang-orang Romawi tersebut. Ini satu pembuktian bahwa setiap peristiwa besar pasti didahului dengan kejadian-kejadian yang besar juga. Perang dan wabah penyakit. Kemudian juga kita tahu bahwa perang Badar itu dimulai dengan sesuatu yang besar juga, yaitu peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengingat rumus tadi, besar dengan besar itu, kita menemukan bahwa sampai sekarang kita selalu mengenang hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut dalam penanggalan kita, penanggalan hijriyah, untuk menunjukkan betapa ini sesuatu yang luar biasa. Kemudian juga hadirin rahimakumullah, turunnya Al-Qur'anul Karim itu menandakan batas antara hak dengan batil, di mana manusia sudah mengenal ajaran Allah Subhanahu wa taala dan tauhidnya, dan sejak itulah kemudian peradaban manusia mengenal yang disebut dengan peradaban Islam. Yang lain yang bisa kita jadikan pembuktian adalah bahwa peristiwa-peristiwa besar yang disebutkan ini untungnya ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala terjadi di bulan Ramadan. Coba kita runut satu-satu. Turunnya Al-Qur'an di bulan Ramadan, makanya dinamakan dengan Syahrul Qur'an. Kemudian kita tahu terjadinya perang Badar, seingat saya tanggal 20 atau tanggal 17 Ramadan. Itu juga terjadi kan di bulan Ramadan. Kemudian penaklukan kota Mekah, itu sesuatu yang luar biasa. Kalau bukan penaklukan kota Mekah itu sukses dilakukan,
niscaya tidak seorang pun yang diizinkan menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Kenapa? Karena Quraisy masih bercokol di sana. Dan itu pun terjadi di bulan Ramadan. Ada satu lagi yang saya ingin sampaikan. Dalam satu peristiwa di mana mundurnya kekuasaan Islam di bawah dinasti Banu Abbasiyah, kemudian ada ancaman baru yang disebut dengan serbuan Mongol. Buat hadirin yang suka nonton film-film sejarah versi Turki itu, kita tahu kisah tentang pertempuran Seljuk, kemudian Ertugrul, kemudian lagi Sultan-Sultan Utsmaniyah yang lain. Ini peristiwanya kurang lebih begitu, di mana pasukan Mongol ini mengancam dua kota suci kita, Mekah dan Madinah. Tinggal itu saja yang belum takluk di bawah kaki sang Khan ini, Genghis Khan dan Kubilai Khan. Tinggal dua kota ini. Kemudian Allah mentakdirkan muncul dua orang dari kalangan umat, dari sebuah kesultanan Memluk kecil, dan rajanya namanya Saifuddin Qutuz dengan jenderalnya yang bernama Baybars Bundakdari. Dua orang ini berhasil menaklukkan dan menahan laju Mongol menuju dua kota suci itu. Anda tahu kapan itu terjadi? Di pertengahan bulan suci Ramadan. Ramadan sekali lagi. Dan jangan lupa bahwa kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, nun beberapa tahun silam, itu terjadi di bulan Ramadan. Jadi hadirin rahimakumullah, dari sisi Al-Quranul Karim, Ramadan itu adalah bulan yang spesial. Kita tahu itu banyak ayatnya, dan mungkin sampai hari kelima ini kira-kira sudah banyak kita menyerap ustadz-ustadz yang memaparkan ayat-ayat tentang fadilah dan keutamaan Ramadan. Itu dia. Kita juga mendengar dari para ustadz kita hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan Ramadan. Dan kita barusan mendengar dari peninggalan sejarah kita bahwa ternyata para pembesar agama ini sudah melakukan peristiwa yang sangat penting dalam sejarah manusia, dan itu ternyata ditakdirkan Allah terjadi di bulan Ramadan. Karena itu hadirin rahimakumullah, marilah kita jadikan bulan Ramadan ini bulan di mana kita bakal membuat sejarah. Kita bukan penentu sejarah yang memang bukan berada di tangan kita, tapi ketika itu berkaitan dengan rumah tangga kita, berkaitan dengan pribadi kita, berkaitan dengan tilawah Quran kita, maka kitalah yang menentukan. Maksud saya adalah, marilah kita menjadi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita menyelesaikan tilawah kita, kita menyelesaikan hitung-hitungan keuangan kita yang kira-kira bakal kita keluarkan nanti di akhir bulan Ramadan, supaya setelah semua ini kita lakukan, kita punya sejarah untuk dicatat bahwa Ramadan kali ini, setelah 2 kali Ramadan tidak seperti ini, kita sudah menorehkan sejarah yang baik dalam catatan amal kita, yang insya Allah kita akan panen di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.